Bayangkan, 1400 tahun yang lalu, di tengah gurun pasir, ketika manusia bahkan belum punya bayangan tentang mesin terbang. Bagaimana mungkin ada sebuah kitab suci yang seolah sudah memberikan isyarat tentang kita yang akan menembus langit? Di masa itu, lompatan tertinggi yang bisa dilakukan manusia hanyalah sebatas kemampuan kakinya. Tapi, ada sebuah ayat yang seolah membocorkan potensi besar perjalanan kita menuju angkasa. Sebuah petunjuk dari Yang Maha Mengetahui, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Siapakah yang memberitahu ini? Dan mengapa begitu akurat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih Studio yang dirahmati Allah, di dunia yang terus bergerak maju ini, seringkali kita terpukau dengan penemuan modern. Tapi, bagaimana jika saya katakan, ada petunjuk tentang inovasi abad ini yang sudah terukir dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu? Ya, hari ini kita akan menyelami salah satu mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran telah mengisyaratkan kemampuan manusia untuk menjelajahi langit. Sebuah misteri yang baru terungkap di era kita. Al-Quran bukanlah sekedar kumpulan ayat suci untuk dibaca, tapi juga samudra hikmah dan ilmu pengetahuan yang tak lekang oleh waktu. Mari kita buka lembaran Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi, wala fis sama'i wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasirin." Kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan di langit. Tidak ada pula pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Perhatikan frasa di bumi ataupun di langit. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Di zaman ketika ayat ini diturunkan, konsep melepaskan diri di langit secara fisik tidaklah masuk akal. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke langit dan melarikan diri dari apapun. Langit adalah entitas yang tak terjamah. Namun, di era modern ini, kita tahu bahwa manusia tidak hanya bisa terbang, tetapi juga telah mengirimkan objek-objek dan bahkan manusia itu sendiri keluar angkasa. Dari pesawat yang menjelajahi atmosfer hingga roket yang membawa kita ke orbit bumi, bahkan ke bulan. Ayat ini seolah menjadi pengingat bahwa meskipun kita bisa menembus batas-batas fisik di bumi dan langit, kita tetap tidak bisa melarikan diri dari kekuasaan Allah. Tapi secara implisit, ayat ini juga memberikan isyarat tentang potensi kemampuan manusia untuk berada di langit. Sebuah petunjuk yang luar biasa jika kita merenungkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang mulia dan ummi, bisa menyampaikan isyarat tentang potensi ini 14 abad silam. Sungguh, semua ini hanya mungkin datang dari Yang Maha Mengetahui segalanya. Kini, mari kita beralih ke surah Al-Insyiqaq ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Latarkabunna tabaqan an tabaqin." Sungguh, kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat. Ayat ini menjadi lebih menarik lagi ketika kita melihat konteks bahasanya. Kata tobak adalah kata benda yang berarti lapisan atau tingkat. Dalam sejarah, sebagian orang bahkan mengaitkan ayat ini dengan mitos karpet terbang karena mencoba menginterpretasikan menunggangi lapisan secara harfiah tanpa pemahaman ilmiah. Namun, di zaman kita sekarang,
Dengan kemajuan teknologi penerbangan, isyarat dari frasa menunggangi lapisan demi lapisan menjadi sangat jelas dan relevan. Kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang. Pertama, saat pesawat terbang, ia benar-benar melewati lapisan demi lapisan udara. Dari troposfer, stratosfer, hingga lapisan-lapisan atmosfer di atasnya. Setiap ketinggian adalah sebuah lapisan yang kita jelajahi. Kemudian ini juga bisa diartikan sebagai lapisan demi lapisan teknologi. Manusia membangun teknologi penerbangan secara bertahap. Dimulai dari balon udara panas, lalu pesawat baling-baling, kemudian jet modern, hingga roket yang membawa kita keluar angkasa. Setiap tahap ini adalah lapisan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dan yang terakhir, ini juga mencerminkan lapisan demi lapisan kecepatan atau ketinggian. Ketika kita terbang, kita secara aktif menunggangi atau mencapai ketinggian dan kecepatan yang berbeda. Berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya dalam perjalanan kita di angkasa. Ayat ini secara sempurna menggambarkan apa yang kita sebut sebagai pesawat terbang atau teknologi penerbangan modern. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu kepada Rasulullah SAW, seorang nabi yang mulia dan umi, bisa mengisyaratkan fenomena penerbangan dan bahkan teknologi yang berkembang secara bertahap atau berlapis yang kita nikmati hari ini? Ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah petunjuk akan kebesaran dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini yang secara gamblang diisyaratkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kitab suci ini bukan hanya panduan spiritual, tetapi juga sebuah sumber isyarat pengetahuan yang melampaui zamannya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman dari Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Tidak ada cara logis bagi seorang manusia yang hidup di abad ke-7 tanpa akses ke teknologi modern atau pengetahuan ilmiah yang mendalam untuk bisa mengisyaratkan fenomena penerbangan dengan akurasi seperti ini. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah mujizat yang terus relevan di setiap zaman, menantang akal dan pikiran kita untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Wallahu a'lam bisyawab. Sahabat Al-Fatih Studio, setelah mengetahui isyarat menakjubkan ini, apa pendapat Anda? Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah bukti nyata kebenaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah salah satu dari banyak interpretasi mukjizat ilmiah Al-Quran yang bisa kita renungkan. Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan ilmu baru. Share kepada teman dan keluarga agar lebih banyak yang tahu tentang keindahan dan keajaiban Al-Quran. Dan tentu saja, subscribe channel Al-Fatih Studio agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari terus belajar, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf atau salahnya datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.